Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan kelimpahan karunia. Saking banyaknya kita mendapatkan nikmat dan karunia Allah, kita tidak akan pernah bisa menghitung seluruh nikmat dan karunia Allah tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang memegang teguh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhir. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada majelis ilmu kita. Mudah-mudahan waktu yang kita sempatkan, jasad yang kita hadirkan, serta hati yang kita hadirkan pada majelis ilmu kita ini semuanya bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Gimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya? Sehat lahir dan batin? Luar dalam sehat? Kantongnya sehat? Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diberikan oleh Allah keberkahan, perlindungan, kesehatan, kelimpahan rezeki yang halalan, thayyibah dan barokah. Mudah-mudahan semuanya penghasilannya 500 juta per bulan semuanya minimal. Tapi ada rezeki yang lebih bagus daripada 500 juta, yaitu rezeki pas-pasan. Pas anak nak mau masuk sekolah, pas ada duit. Pas mau rehat rumah, pas ada duit. Pas mau beli mobil, pas ada duit. Pas anak mau masuk kuliah, pas ada duit. Pas ada kebun 10 hektar siap panen, mau beli, pas ada duit. Jadi mau rezeki 500 juta atau pas-pasan? Pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Mudah-mudahan semuanya rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki yang halalan, thayyibah dan barakah. Jamaah sekalian rahimakumullah, materi kita pada majelis ilmu saat ini, kali ini adalah hadis arba'in yang keempat. Mengimani takdir dengan benar. Saya bacakan bunyi hadisnya, kemudian nanti akan kita bahas maksud atau syarah dan penjelasan dari hadis arba'in yang keempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu bihi qala haddatsana an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik
thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'id. Fa wallahi alladzi la ilaha illa huwa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainaha bainahu wa bainaha dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. An Abdurrahman an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, qala, beliau berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, wa huwas shadiqul masduq. Dan Rasulullah adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Apa sabda Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. Arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari dalam keadaan nutfah, sebagai setetes air mani. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi setetes darah, alaqah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Seperti itu selama 40 hari juga. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepada janin itu yang umurnya 120 hari, malaikat kepadanya. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh atas janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk ditetapkan bagi janin itu 4 perkara. Yang pertama, bi katbi rizqihi, ditetapkan tentang rezekinya. Wa ajalih, umurnya. Wa amalih, amalnya. Wa syakiyun aw sa'id, dan bahagia atau sengsaranya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab, sehingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, tetapi ketetapan baginya telah ditentukan. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, kemudian dia melaksanakan
amal penduduk neraka, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sehingga jarak dia dan neraka tinggal sehasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab. Ketetapan telah ditetapkan baginya, fayamalu bi amali ahlil jannah. Di ujung hidupnya dia melakukan amal penduduk surga. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam surga. Faedah hadis. Yang pertama, pembentukan manusia dijelaskan di dalam hadis ini secara bertahap, dan tahapan fase penciptaan manusia ini dibuktikan oleh ilmu sains modern. Fase penciptaan manusia dalam bentuk nutfah, yaitu setetes air mani, selama 40 hari. Nutfah, bertemunya sel sperma dengan sel telur di dalam rahim seorang perempuan, ini berlangsung selama 40 hari. Setelah 40 hari berubah menjadi alaqah, segenggam segumpal darah, juga selama 40 hari. Kemudian fase ketiga berubah menjadi mudghah, segumpal daging, juga berlangsung selama 40 hari. 40, 40. Berapa jadi? 120 hari. Setelah 120 hari, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat datang. Allah perintahkan malaikat untuk datang mendatangi janin tersebut. Perintahnya apa? Fayanfuhu fihi ruh, untuk ditiupkan ruh atas janin itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan menuliskan ketetapan Allah yang berkaitan dengan janin itu. 4 takdir ini sudah ditetapkan oleh Allah. Boleh ditenangkan itu anak-anak dulu. 4 takdir manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak berumur janin 120 hari. Setelah fase mudghah, ditetapkan tentang yang pertama, rezekinya, jatah rezekinya. Wong kaya, wong saro, sedengan, standar, orang kaya, yang miskin, yang fakir, jatah rezekinya sudah ditetapkan sejak berumur 120 hari. Yang kedua, wa'an ajalih, ditetapkan baginya jatah umurnya. Ada yang umurnya pendek 20-30 tahun, ada yang umurnya menengah 40-50 tahun, ada yang jatah umurnya panjang 60-70 tahun. Tetapi sangat sedikit umur umat Nabi Muhammad yang melampaui umur 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik
umur umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun, sangat sedikit yang melampaui 70 tahun. Soal umur ini telah ditetapkan juga sejak kita dulu berumur 120 hari masih dalam keadaan janin. Ajalnya sudah diketahui dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum tahu kapan takdirnya. Dirahasiakan oleh Allah. Hikmahnya agar senantiasa siap-siap kapanpun malaikat maut memanggil, mengetuk pintu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dikasih tahu terlebih dahulu, kamu umurnya 40 tahun. Kalau manusia dikasih tahu umurnya 40 tahun, kira-kira sejak umur 20 tahun mau sholat enggak? Sejak dewasa mau sholat enggak kira-kira? Nian. Biasanya manusia seperti mahasiswa, sudah tahu jadwal ujiannya semester, nanti seminggu sebelum ujian dia baru SKS, sistem kebut semalam. Yakin kalau kita dikasih tahu oleh Allah jatah umurnya, mungkin sebulan sebelum mati baru pada sholat. Ini hikmah kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan jadwal kematian kita. Hikmahnya apa? Agar kita senantiasa siap-siap kapanpun ajal menjemput kita. Gak ada yang tahu kapan akhir hidup kita. Mungkin jamaah duluan, saya belakangan, atau saya belakangan jamaah duluan, kan bisa juga itu. Begitu juga sudah ditetapkan amalnya. Wasakiyun au sa'id, bahagia atau sengsaranya. Ini fase-fase pembentukan penciptaan manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, faedah yang kedua, Allah benar-benar perhatian terhadap manusia kita. Sejak masih dalam keadaan janin, Allah utus malaikat untuk mengurusi janin tersebut. Ketika sudah lahir dan hidup di dunia, Allah utus malaikat juga untuk mengawasi dan mencatat amal-amalnya. Ketika akan mati, Allah juga tugaskan malaikat untuk apa? Untuk mencabut nyawanya. Faedah yang ketiga, ini yang berkaitan dengan hukum aborsi. Apakah boleh menggugurkan kandungan? Maka para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat janin boleh digugurkan sebelum berumur 120 hari, karena ruh belum ditiupkan. Setelah berumur 120 hari tidak boleh digugurkan. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabila menyatakan janin boleh digugurkan sebelum 40 hari. Setelah 40 hari melewati masa kehamilan tidak diperbolehkan, dikarenakan sudah terbentuk segumpal darah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah tidak boleh digugurkan.
kalau sudah terjadi nutfah, bertemunya sel sperma dengan sel telur, walau baru 1 hari. Karena pada saat itu kehidupan sudah dimulai, dan kehidupan harus dimuliakan, sehingga tidak diperbolehkan menggugurkan janin kecuali dalam keadaan darurat yang diperbolehkan secara syar'i dan dikuatkan oleh ilmu kesehatan. Dalam kondisi tidak darurat, janin mutlak tidak boleh digugurkan. Faedah yang keempat yang berkaitan janin yang keguguran, apakah perlu dikafani, disalatkan, dimandikan, dikafani, disalatkan, perlu enggak? Kalau ada yang janinnya keguguran, sebelum dikuburkan perlu enggak dimandikan, dikafani, dan disolatkan sebagaimana jenazah orang dewasa? Maka dalam hukum ini para ulama juga berbeda pendapat. Imam Ahmad berpendapat jika kegugurannya setelah 4 bulan atau 120 hari, maka janin disolatkan, dikafani, dan dikuburkan. Sedangkan ulama lainnya berpendapat seperti Syafi'iyah, berpandangan mesti lahir terlebih dahulu. Karena jika janin gugur dalam kandungan maka tidak dianggap manusia, sehingga tidak perlu disolatkan. Walaupun dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat ya. Pelajaran yang kelima, hanya Allah yang tahu apa yang terjadi di dalam rahim. Tetapi ini bukan berarti dokter tidak mengetahui jenis kelamin janin. Apalagi sekarang sudah ada alat USG. Dulu 2 dimensi, sekarang ada 3 yang dimensi, bahkan ada yang 4 dimensi disertai warna. Kalau sudah bayinya sudah agak besar, sudah bisa diprediksi jenis kelaminnya, laki-laki ataupun perempuan. Namun dokter tidak bisa mengetahui dan mengungkapkan secara detail apa yang terjadi di rahim, apalagi yang berkaitan dengan takdir janin tersebut. Ini maksud hanya Allah yang mengetahui apa yang terjadi di dalam rahim. Faidah atau pelajaran selanjutnya, rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsara sudah ditetapkan. Rezeki sudah ditetapkan, tetapi bukan berarti manusia tidak perlu bekerja dan berusaha. Manusia diketahui takdirnya oleh Allah.
tapi kita tidak mengetahui takdir kita. Sehingga manusia masih ada kesempatan untuk berusaha, untuk bekerja, karena kita tidak tahu apa takdir kita. Seperti jodoh. Jodoh itu kan sudah ditakdirkan. Kalau sudah tahu jodoh sudah ditakdirkan, apa kemudian tidak perlu berusaha mencari jodoh? Menunggu di rumah, ongkang-ongkang kaki, jodoh kan sudah ditakdirkan, nanti kan datang sendiri. Kira-kira dapat jodoh enggak? Begitu juga kalau orang mau terkena musibah, tahu ada bencana mau datang, tentunya dia akan berusaha lari untuk berusaha terhindar dari musibah. Tidak mantep aja di rumah, nggak apa-apa. Musibah walaupun datang, ini banjir atau aliran lahar lewat. Kalau nanti takdirnya selamat, selamat. Kalau takdirnya kena musibah, kena musibah. Tidak begitu juga. Manusia perlu berusaha untuk menghindari musibah. Setelah berusaha dia masih terkena musibah, nah itu berarti takdirnya memang terkena musibah. Setelah bekerja dia menjadi kaya, berarti takdirnya memang kaya. Setelah bekerja terus menerus rezekinya masih pas-pasan, berarti memang jatah rezekinya pas-pasan. Tetapi itu semuanya baru muncul setelah ada usaha yang maksimal. Hasilnya itu diserahkan kepada Allah. Inilah tawakal. Serta mengimani takdir yang benar. Manusia tidak mengetahui takdir yang ditetapkan untuknya, sehingga manusia tetap harus berusaha dan beramal. Tidak hanya sekedar mengandalkan kepada takdir, pasrah kepada takdir. Soal takdir ini ada 3 pemahaman. Yang pertama, Jabariyah. Penganut faham Jabariyah. Mereka berpandangan manusia itu seperti wayang yang digerakkan kanan kiri atas bawah muter-muter oleh dalangnya, sehingga manusia itu tidak punya kemampuan untuk memilih atau berusaha atau beramal, karena 100% digerakkan oleh sang dalang, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta. Ini tidak benar. Sebaliknya di kutub yang lain ada pemahaman Qadariyah yang memandang manusia itu bebas sebebas-bebasnya dalam menentukan pilihan dan jalan hidupnya tanpa ada campur tangan Allah. Setelah diciptakan oleh Allah, manusia yang menempuh jalannya masing-masing, mempunyai pilihan secara mutlak untuk menentukan nasibnya. Nah, ini juga tidak benar. Yang tengah-tengah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan ada takdir Allah yang menetapkan atas segala sesuatu, tentang rezeki, tentang ajal, tentang amal, tentang bahagia atau sengsara. Tetapi di sisi lain manusia punya al-kasbu, kesempatan untuk berusaha dan beramal untuk menjemput takdirnya. Kalau mau kaya perlu bekerja enggak? Apa cukup di rumah mengandalkan takdir? Kalau saya ditakdirkan kaya maka saya jadi kaya. Kira-kira dapat duit enggak? Dapat beras 5 kilo untuk makan enggak?
Dulu ada sebagian sahabat yang kerjaannya di Masjid Nabawi, zikir, wirid, beribadah, makan dan minumnya dijatah dan dikirimi oleh saudara-saudaranya. Datanglah Umar bin Khattab bertanya kepada mereka, kalian setiap waktu hanya tinggal di masjid, siapa yang memberikan makan kalian? Saudara-saudara kami yang memberikan makan. Umar bin Khattab langsung menjawab, saudara kalian lebih mulia daripada kalian. Sesungguhnya innas sama, langit, la tumtir, tidak akan menurunkan hujan zahaban wala fiddah, hujan emas maupun hujan perak. Tidak mungkin akan turun hujan emas dan hujan perak. Artinya untuk dapat harta supaya bisa nyambung hidup, tidak mungkin hanya berpangku tangan mengandalkan takdir. Perlu berusaha, perlu bekerja, perlu beramal. Setelah berusaha, bekerja, beramal, hasilnya kita serahkan kepada Allah sesuai dengan ketetapan Allah, karena Allah lah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Inilah tawakal yang sebenar-benarnya. Inilah memahami takdir yang benar, bukan pasrah kepada takdir. Faedah yang selanjutnya, amalan merupakan sebab seseorang masuk surga. Tapi tolong perhatikan supaya tidak salah memahami. Orang masuk surga bukan ganti dari amalnya, bukan. Orang masuk surga bukan pengganti dari amalnya, bukan. Orang beramal soleh dan beribadah ketika hidup di dunia, amal ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah itu ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal menjadi sebab turunnya rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang selanjutnya, bahagia atau sengsara tergantung dari amalan akhir seorang itu seperti apa. Kalau akhir hidupnya baik, husnul khatimah, maka dia akan bahagia di kehidupan akhirat. Kalau akhir hidupnya su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, akhir hidupnya buruk, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan di kehidupan akhirat nanti. Ada segolongan manusia nanti yang beramal dengan amalan penduduk surga di pandangan mata manusia. Manusia memandang dia orang yang taat beribadah, melaksanakan amalan-amalan penduduk surga dalam pandangan manusia. Ternyata di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, berbuat maksiat, dosa, bahkan kekufuran, sehingga yang dihitung adalah akhir hidupnya. Kalau akhir hidupnya dalam keadaan kufur, dalam keadaan buruk, maka dia mendapatkan kesengsaraan. Ada juga nanti manusia yang dalam pandangan manusia yang lain secara umum memandang dia orang yang banyak dosa, hina, banyak melakukan kemaksiatan. Tetapi akhir hidupnya dia bertaubat, melakukan amal penduduk surga, maka akhir hidup inilah yang akan menentukan kebahagiaan dia. Dia akan bahagia di akhirat masuk surga. Mudah-mudahan
kita semuanya husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Semoga Allah melindungi kita dari su'ul khatimah. Kalaupun kita banyak dosa, banyak maksiat yang tidak terhitung, semoga Allah mematikan kita dalam keadaan yang baik, sedang sholat sujud kepada Allah, sedang membaca Al-Quran, sedang wirid, sedang zikir, sedang salawat, sedang menuntut ilmu dan berdakwah karena Allah, sedang melakukan amal soleh dan kebaikan. Semoga Allah melindungi kita dari akhir hidup yang buruk, su'ul khatimah. Jangan Engkau matikan kami ya Allah saat kami sedang lalai berbuat dosa, berbuat maksiat. Matikanlah kami dalam keadaan baik, sedang beramal soleh, husnul khatimah. Allahumma bihusnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah. Untuk meraih husnul khatimah, akhir hidup yang baik, ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Ini ikhtiar kita, usaha kita agar kita husnul khatimah. Coba kita perhatikan dengan baik. Insya Allah tips ini sangat berguna bagi setiap kita agar mati dalam keadaan baik, meraih husnul khatimah. Tips agar husnul khatimah. Yang pertama, perbanyak doa ini siang dan malam. Bagaimana doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Kalau untuk pribadi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Mari kita tirukan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Bukan sambit qalbi ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah dan teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Allah yang memberikan hidayah, Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang kuasa membalikkan hati dari keadaan tidak beriman, hati yang mati menjadi hati yang hidup, yang mendapatkan petunjuk hidayah. Atau sebaliknya, Allah yang membalikkan hati dari mendapatkan hidayah menjadi hati yang tidak mendapatkan hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hati kita nanti di akhir siklus hidup kita dalam keadaan tetap mendapatkan hidayah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan baik. Yang kedua, memperbanyak amalan ketaatan, karena setiap amalan ketaatan dan kebaikan akan melahirkan amalan kebaikan selanjutnya, kemudian melahirkan amalan kebaikan selanjutnya, amalan kebaikan selanjutnya, amalan kebaikan selanjutnya, sehingga akhir hidupnya baik. Saya ulang, memperbanyak amalan kebaikan, diperbanyak amalan kebaikan. Salatnya yang 5 waktu tidak ketinggalan, dilengkapi dengan salat tahiyatul masjid, salat rawatib qabliyah ba'diyah, dan salat-salat sunnah lainnya, ditambah dengan amalan kebaikan yang lainnya, puasa, zakat, infak, sedekah, wakaf, nanti haji, senyum kepada yang lain, membantu orang lain,
berbuat baik, menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, ini dalam rangka memperbanyak amalan kebaikan. Karena amalan kebaikan itu akan melahirkan amalan kebaikan selanjutnya. Hadir di majelis ilmu, dapat ilmu, termotivasi untuk terus beribadah. Dia beribadah, maka dia akan terus beribadah, nambah terus semangat ibadah. Itulah kebaikan. Karena amalan kebaikan akan melahirkan amalan kebaikan berikutnya. Sehingga dia nanti ujungnya dalam keadaan baik. Kalau jarang melakukan amalan kebaikan, khawatirnya ujungnya sedang dalam keadaan buruk. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, berusaha meninggalkan maksiat, karena maksiat penyebab su'ul khatimah. Berusaha tinggalkan kemaksiatan secara benar-benar. Walaupun tidak mungkin nol maksiat, nol dosa. Karena manusia itu al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Manusia tempatnya dosa dan salah dan lupa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa kesalahan adalah yang bertaubat. Dengan apa? Menutupi kesalahan dengan kebaikan. Memperbanyak kebaikan. Diiringi dengan taubatan nasuha. Faedah yang selanjutnya, apakah kita bahagia ataukah sengsara di akhirat kelak, tergantung dari akhir hidup kita, dan itu sudah diketahui dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengetahui takdir kita, walaupun kita belum tahu takdir yang akan kita alami, karena kita hanya akan tahu takdir kita masing-masing setelah takdir itu terjadi. Akhir kehidupan manusia antara syaqa, sengsara, atau sa'adah, bahagia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang yang berbahagia di surga insya Allah. Allahumma bihusnil khatimah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.